Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 27 Desember, judul renungan kita, Yesus menerima kembali Petrus. Ayat hafalan, Yohanes pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Setelah peristiwa di pantai Danau Tiberias, yaitu Yesus menampakkan berdiri di pantai itu. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus, sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 21 ayat 4. Malam itu Petrus dan murid-murid lainnya pergi menangkap ikan, tetapi mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika itulah Yesus berusaha membangun hubungan kembali kepada murid-muridnya dengan meminta sesuatu. Metode Yesus dalam membangun hubungan dengan perempuan Samaria di Sikar, di sumur Yakub, yaitu dengan meminta, sebagaimana yang terdapat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 7. Dengan cara yang sama, Yesus lakukan ketika di pantai Danau Tiberias, ketika Yesus menampakkan diri ketiga kalinya kepada murid-muridnya. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 21 ayat 5. Sangatlah pasti bahwa Yesus tahu bahwa mereka malam itu sedang menangkap ikan, dan mereka tidak menangkap apa-apa. Tetapi Yesus sengaja meminta lauk pauk dari mereka. Ketika mereka menjawab bahwa mereka tidak memiliki lauk pauk, ketika itulah Yesus memberikan perintah dengan berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 21 ayat 6. Kejadian ini mengingatkan murid-murid dan Petrus akan peristiwa ketika pertama kali Yesus memanggil Petrus dan Yohanes menjadi penjala manusia, yaitu menjadi muridnya di pantai Danau Genesaret. Sebagaimana terdapat di dalam Lukas pasal 5 ayat 10. Mujizat yang sama Yesus lakukan kembali untuk memanggil kembali Petrus dalam tugas yang harus dilakukannya setelah kebangkitan Yesus. Setelah peristiwa inilah mujizat pertama terulang kembali di pantai Tiberias. Semangat dan hubungan Petrus dipulihkan kembali. Ikatan hubungan antara Petrus dan Yesus dikembalikan. Yesus mengembalikan hubungan Petrus dengannya dengan bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15. Pertanyaan yang sama Yesus sampaikan sampai 3 kali. Sekalipun sudah 2 kali Petrus menjawab bahwa ia mengasihi Yesus Tuhannya itu. Tetapi ketika ketiga kali Yesus bertanya hal yang sama, maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Petrus menjawab dengan sepenuh hati disertai hati yang sedih. Dia berkata, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 21 ayat 17 bagian B. Pertanyaan itu bertujuan memastikan bahwa Petrus memahami tanggung jawabnya ketika ia mengasihi Tuhan. Tanggung jawab itu Yesus katakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dengan mengasihi Yesus, itu berarti ada tanggung jawab, yaitu dengan mengasihi domba-domba Yesus yang lainnya. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini.
di mana kami diingatkan bahwa kami adalah domba-domba-Mu. Datanglah kami, supaya kami boleh untuk mengasihi domba-domba Yesus yang lainnya. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.